Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur halaman pertama masuk ke halaman 2. Ya. An Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsu ala waladiha wa akharallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 itu Dia turunkan satu rahmat di antara jin, manusia, binatang ternak dan binatang buas. Maka dengan satu rahmat itu mereka semua saling berkasih sayang. Dan dengan satu rahmat itu pula binatang liar menyayangi anaknya. Dan Allah menunda 99 rahmat yang lain untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mohon penjelasan. Yang kurang jelas yang mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan, mempunyai 100 rahmat. Yang diturunkan di bumi ini hanya satu. Yang diturunkan di bumi hanya satu. Satu itu aja meliputi seluruh makhluk Allah, baik jin, manusia, binatang ternak, binatang buas. Sehingga binatang buas pun mereka menyayangi anaknya. Dan satu sama lain binatang itu, ya, masing-masing walaupun buas kasih sayang pada anaknya ada. Di depan tadi diterangkan satu rahmat itu sehingga seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya, ya. Ini satu rahmat yang diberikan oleh Allah. Yang 99 nanti akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat nanti. Saudara bisa bayangkan, satu rahmat saja sudah meliputi seluruh makhluk sehingga berkasih sayang satu dengan yang lain. Bagaimana saudara bisa bayangkan yang 99 rahmat nanti akan diberikan oleh Allah di hari kiamat nanti pada hamba-hambanya yang beriman. 99 padahal. Ini yang satu rahmat ini orang-orang kafir pun dapat di dunia ini. Orang kafir pun dicurahi rahmat oleh Allah. Jin pun dikaruniai rahmat oleh Allah. Sampai di sini diterangkan binatang buas semua saling kasih sayang. Ya, walaupun binatang liar, binatang buas mempunyai rasa kasih sayang dengan anaknya. Itu karena rahmat Allah. Ini maka 99 rahmat yang akan diberikan Allah pada orang mukmin nanti tidak bisa dibayangkan. Tentu jauh lebih baik, lebih mulia, lebih tidak bisa dibayangkan lagi. Ini maksudnya hadis itu begitu. Apalagi? Pada halaman 3 hadis yang bawah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsi taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim bergantung di ars. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku, Allah akan memutusnya. Yang ditanyakan yang pertama, siapakah yang dimaksud Ar-Rahim dalam hadis tersebut? Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud Ar-Rahim itu Allah, kenapa dalam hadis tersebut disebutkan barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya? Ini mohon penjelasan. Jadi Ar-Rahim itu digambarkan suatu kebendaan. Tadi diterangkan Ar-Rahim itu kekerabatan, persaudaraan, ya. Jadi digambarkan oleh Nabi
rasa kekerabaan, rasa persaudaraan itu diolah digantungkan di aras. Maka siapa yang suka menyambung kekerabatan, menyambung ar-rahim tadi, Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutus kekerabatan, memelatus silaturahim, Allah akan memutuskannya. Artinya orang yang suka menyambung kekerabatan ini ya dicintai oleh Allah. Allah akan menyambungnya. Orang yang suka memutus, Allah juga putus. Allah menunjukkan Allah tidak suka orang yang memutus kekerabatan. Di dalam Al-Quran orang yang suka memutus kekerabatan ini dikatakan oleh Allah orang fasik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Jadi orang yang memutus, orang fasik itu orang yang merusak janji pada Allah. Setelah janji dikuatkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang memutus sesuatu yang oleh Allah diperintahkan untuk menyambung. Silaturahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Supaya orang suka menyambung kekerabatan, persaudaraan, ukhuwah. Ya. Orang yang suka memutus silaturahim, merusak persaudaraan, merusak kekerabatan, katakanlah itu orang fasik. Wa yufsiduna fil ardi, dan orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Apalagi menyambung hubungan kekeluargaan dan memutus tadi. Saya pernah menegur seorang ibu di pengajian sewaktu diisi karena ibu tersebut bicara terus dan bila tertawa keras. Kemudian ibu tersebut marah, padahal cara menegur saya dengan bahasa halus dan sopan. Sekarang ibu tersebut bila bertemu dengan saya menghindar, padahal saya juga sudah minta maaf. Pertanyaan, apakah sikap saya salah dan apakah saya termasuk memutus hubungan padanya, Ustaz? Mohon saran. Tidak, itu kamu berusaha bukan memutus. Nah, kamu termasuk orang yang menyambung silaturahim. Ya, saudara tahu memang ya mungkin ya yang ngaji ini belum lama, masih orang-orang baru, belum tahu adab ngaji itu bagaimana. Ya. Jangankan di pengajian ini, banyak orang-orang Islam yang tidak mengerti adab mendengarkan fatwa. Saudara sering datang di pengajian atau di khutbah, ngrungokke khutbah masjid itu loh. Kalau khatibnya berkhutbah kan banyak makmumnya juga khutbah sendiri kan. Jadi khatibnya khutbah, padahal itu ada hadis Nabi, kalau khatib sedang berkhutbah, ada orang ngomong, kamu mengingatkan amsit, diam kamu. Itu aja faqat laghaw. Mengingatkan orang bicara, suruh diam, tapi kamu dengan suara diam. Kamu termasuk ibadah Jum'ahmu itu laghaw. Ada sholat Jum'ah itu. Apalagi di pengajian ini ribuan orang. Maka orang masuk lah, nanti asal saudara-saudara yang lama sudah ngaji, sudah ngerti adab ngaji, kalau ibu-ibu yang ajak bicara tadi dibiarkan saja, tidak usah disambung, nanti kan diam sendiri. Masa ngomong terus tidak ada nyambung kok ngomong. Nah, lama-lama nanti akan tahu. Ya. Nah, kalau tadi ibu ditegur, kemudian merasa sakit hati, ya, ketemu saudara menghindar, tidak usah kamu rasakan. Kamu kalau ketemu ibu menghindar, kamu mendekati saja. Dekati dengan baik, tetap disambung dengan baik. Bukankah Nabi mengatakan silman qata'aka, sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Ini indahnya Islam di situ. Kalau diputus orang, bukan kita malah membalas memutus, sambunglah.